Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Nur Arvinda sebagai moderator. Kami dari kelompok 4 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Jonathan Gilbert Thomas dari Pengadilan Negeri Tahuna. Iya. Perkenalkan, nama saya Gideon Rohadi Apanakan. Saya analis perkara peradilan dari Pengadilan Negeri Melongan. Nama saya Efraim Haji. Perkenalkan, saya Efraim Tanyau dari Pengadilan Negeri Melongan. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai Smart ASN. Ya, berawal dari pidato Presiden pada poin pembangunan SDM dan persiapan kebutuhan sumber daya manusia mengenai talenta digital, literasi digital berperan penting untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia, termasuk kita para ASN. Nah, berangkat dari hal tersebut, kita akan bercakap-cakap mengenai bermedia digital, bagaimana kemampuan digital dalam bermedia digital, dan etika bermedia digital. Yang ingin saya tanyakan, kita tanyakan ke Kak Efraim terlebih dahulu. Menurut Kak Efraim, apa saja yang perlu kita persiapkan sebagai individu maupun ASN dalam menghadapi dunia digital? Oke, terima kasih Mbak Iqfa atas pertanyaannya. Kalau bicara mengenai bagaimana persiapan yang harus kita lakukan dalam menghadapi dunia digital ini, yang pastinya pertama kita harus mempersiapkan kemampuan atau kompetensi kita sebagai individu atau sebagai ASN, baik itu soft skill maupun yang hard skill. Kalau soft skill itu kan berarti kan kita harus bermedia digital dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh integritas. Kalau misalnya hard skill itu, ya bagaimana kemampuan kita untuk mengoperasikannya. Kemudian yang kedua, kita harus mempersiapkan sikap dan perilaku kita untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ketika kita bermedia digital, kita menerapkan nilai-nilai Pancasila maupun nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Terus yang terakhir itu, di mana kita harus selalu adaptif. Kita harus selalu adaptif mempersiapkan diri dalam menghadapi setiap perubahan, baik itu perubahan-perubahan di digital maupun perubahan perkembangan zaman. Mungkin itu saja. Iya. Melihat perkembangan zaman dengan perubahan yang ada baik dari dunia digital maupun perubahan secara kebijakan di Indonesia, saya beralih ke Kak Gideon. Melihat perkembangan digital yang sangat pesat tersebut, apa sih yang perlu kita antisipasi sebagai ASN agar mampu beradaptif dan mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab? Baik, terima kasih Bu Moderator atas pertanyaannya. Beberapa hal yang perlu kita antisipasi agar kita dapat bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Yang pertama, sebagai seorang ASN, tentu kita harus mengetahui tugas dan fungsi kita ya sebagai seorang ASN. Itu ada 3 poin. Itu yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik. Jadi intinya kalau misalnya ada kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah seperti sekarang ini kenaikan harga BBM, terus misalnya timbul komentar-komentar yang negatif dari para netizen, sudah selayaknya kita sebagai seorang ASN tidak perlu menanggapi terlalu berlebihan, karena kapasitas kita adalah seorang pelayan publik. Lalu yang kedua, fungsi dan tugas kita sebagai seorang ASN itu merupakan pelayan publik. Tentunya kita ketika misalnya ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan, dan misalnya contohnya mereka memberikan penilaian yang kurang baik terhadap pelayanan kita melalui media digital, misalnya mereka curhat, tadi kita coba datang ke pengadilan negeri A, ternyata ketemu si Bapak Gideon, ternyata pelayanannya kurang baik, terus mereka posting di Facebook atau di media sosial, kita tidak perlu menanggapi yang sampai terlalu berlebihan dengan mengomentari kembali dengan kata-kata negatif. Terus yang terakhir sebagai perekat dan pemersatu bangsa, itu kita harus mulai mensortir ya apakah postingan itu dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Misalnya seperti kita tahu saat ini penyebaran paham-paham radikalisme itu kan sudah bisa melalui media digital juga. Nah, sudah selayaknya kita tidak perlu untuk seperti misalnya like
ataupun mengomentari ataupun men-share postingan tersebut. Sudah selayaknya kita bahkan kita report postingan-postingan tersebut. Terus berikutnya kita sudah selayaknya mempunyai wawasan kebangsaan yang baik. Kita harus menjunjung tinggi adat ketimuran kita. Lebih baik kita memberikan komentar di media sosial itu dengan santun, karena memang adat ketimuran kita. Yang terakhir, yang perlu kita ingat bahwa dalam dunia digital itu, jejak digital itu tidak bisa hilang ya, mau sampai kapanpun. Jadi lebih aware, lebih bijaksana dalam berkomentar, dalam bermedia digital. Mungkin itu jawaban dari saya, Ibu Moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih. Menyambung dari apa yang disampaikan oleh Kak Gideon dengan tanggung jawab kita sebagai ASN, bahkan ada beberapa dampak-dampak dan jejak digital yang ada. Saya beralih ke Mas Girian Aji. Dalam menghadapi beberapa dampak negatif dari media digital yang ada, bagaimana sih cara Anda atau kita sebagai ASN dalam menyikapi hal tersebut? Ya, terima kasih atas waktunya. Saya kira ketika menghadapi dampak-dampak negatif dari dunia digital, banyak ya dampak negatifnya. Terutama yang paling utama itu masalah keamanan dan cyberbullying segala macam yang kadang membahayakan emosional seseorang, mental seseorang. Dan saya kira untuk meminimalisir dampak negatif ini, yang pertama yang harus dilakukan adalah mempelajari literasi digital. Dengan literasi digital, kita mempelajari digital skill, cara penggunaan alatnya, digital culture, seperti menguraikan luas bank, sehingga kita ketika menggunakan media digital, kita memiliki nilai-nilai kebinekaan, Pancasila, sehingga kita lebih sadar diri dan mengurangi dampak negatifnya. Kemudian menerapkan digital safety dan digital ethics. Untuk tips-tipsnya sendiri, saya kira untuk misalnya untuk ketika menghadapi hal-hal negatif di internet, yang pertama kita harus sadar diri atau memiliki responsibilitas yang baik. Bahwasanya setiap orang itu juga user juga yang perlu terlindung dari keamanan, memiliki keamanan juga. Saya contohkan saja beberapa tips mungkin dari beberapa dampak negatif internet atau di digital. Misalnya melindungi diri dari hoax. Kita dapat melakukan dengan evaluasi kriteria berita yang kita baca, dari currency-nya, relevansinya, kemudian authority atau penulisnya, akurasinya, purpose, lalu menggoogle-nya, bandingkan dengan berita-berita pembanding. Apakah berita-beritanya itu sudah sesuai, dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian terhadap dampak negatif seperti cyberbullying, yang seperti doxing, cyberstalking, revenge porn, dan lain-lain, saya kira kita sebagai pengguna internet juga harus aktif melaporkan secara bersama-sama ketika ada konten-konten seperti ini. Bahkan jika cenderung berbahaya, melaporkan pada polisi dan menyimpan bukti screen capture untuk keperluan pelaporan. Mungkin itu saja tips-tips yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Girian atas beberapa tips dalam menyikapi beberapa dampak negatif yang ada, yang terjadi dalam media digital, dan bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut. Beralih ke Kak Jonathan. Kak Jonathan, bagaimana sih pendapat Anda perihal payung hukum atau kebijakan pemerintah kita mengenai atau bersinggungan dengan media digital yang ada? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Seperti yang kita sudah tahu sebelumnya, bahwa berhubungan dengan media digital, sudah ada aturan atau undang-undang yang membahas tentang itu, yang sering kita dengar-dengar, yaitu UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 dengan perubahannya, yaitu Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Seperti yang kita ketahui, di situ sudah diberikan bahwa ada beberapa tindakan yang seperti larangan-larangan yang kita lakukan dalam bermedia digital, seperti menyebarkan berita hoax, membagikan data-data pribadi, semua itu sudah diatur dalam undang-undang tersebut. Jadi penegakan hukumnya sudah ada. Juga untuk melengkapi tentang aturan tersebut, sudah ada rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi yang
saya sempat baca beritanya hari Rabu bahwa itu sudah sementara diproses, digodok di Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga mungkin dalam waktu dekat akan disahkan menjadi undang-undang. Jadi harapan dari saya dengan adanya undang-undang itu bisa melindungi data pribadi kita, bisa memperkuat undang-undang ITE yang sudah berlaku sekarang. Jadi tinggal dari kita juga sebagai individu, sebagai ASN untuk bersikap agar tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Juga bagi para aparat penegak hukum agar dapat menegakkan hukum dengan baik, melakukan soalnya kalau masalah cybercrime itu lumayan kompleks dan memang butuh banyak resource tenaga manusia dan orang-orang kompeten agar bisa melacak hal-hal yang seperti itu. Seperti yang kita lihat ini kasus Bjorka yang lagi booming, memang cukup menggetarkan media massa dan muncul banyak perspektif publik, pandangan-pandangan publik terhadap pemerintah. Jadi kita tetap mendukung agar kasus ini bisa terselesaikan dengan baik dan ya mungkin aktornya bisa terungkap secepat mungkin. Terima kasih. Iya, insya Allah. Semoga apa yang terjadi kepada kita, bahkan pemerintahan Indonesia saat ini, dengan adanya beberapa kejadian yang terjadi, semoga kita juga sebagai ASN dengan dunia digital yang selalu berkembang, selalu berubah, kita sebagai ASN mampu beradaptasi dan mampu menyesuaikan dengan baik, serta selalu meningkatkan kemampuan diri kita, baik dalam dunia digital maupun di luar itu, untuk membangun bangsa kita, dan kita tidak mengikuti atau tidak ikut campur dengan berita-berita hoax atau cyberbullying, dengan berita-berita yang tidak mengenakan, bahkan bisa memecah belah kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Semoga kita selalu aware dan mampu menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak baik, dan semoga Indonesia menjadi negara yang semakin berkembang dan semakin baik pula. Semoga demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih kepada narasumber yang sudah bersedia hadir. Terima kasih Kak Jonathan, Mas Girian Aji, Mas Gideon, dan Kak Efraim. Semoga kita bisa melaksanakan tugas kita dan mengabdi kepada negara dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.